Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bima'unatika yambadijul haqqu wa yastabin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Rumah Odeng yang berbahagia, kalau kita naik angkot atau naik kendaraan lain seperti kereta, kadang-kadang kita melihat ada orang yang tidak mau bergeser dari tempat duduknya. Padahal di hadapannya ada seorang ibu-ibu yang sedang membawa bayi mencari tempat duduk, tapi dia tidak mau berpindah dari tempat duduknya dengan alasan bahwa dia telah membayar dan itu menjadi hak dia duduk di situ. Kenapa hak itu harus diberikan kepada orang lain? Ada juga orang yang merasa berhak terhadap sesuatu. Di pinggir jalan umpamanya, dia menaruh kembang, menaruh tanaman dalam pot, sehingga orang mau lewat terhalang oleh pot dan kembang itu. Ketika ditegur, dia merasa itu hak dia, itu hak halaman dia, apapun yang bisa ditaruh di situ. Jadi sebenarnya kalau berbicara hak, ada sebuah hadis ya, yang menggambarkan betapa indahnya seseorang ketika menyadari hak-haknya itu, di mana hak-hak itu sebenarnya dibatasi oleh kepentingan umum. Jadi hak-hak pribadi itu dibatasi oleh hak kepentingan umum. Jadi untuk kepentingan bersama, maka hak-hak pribadi itu bisa gugur, termasuk hak politik. Ya, diceritakan oleh Nabi dalam sebuah kisah, bainama rajulun yarkabus safinata. Ya. Diceritakan, kata Nabi, ada seorang laki-laki naik perahu, yarkabus safinata. Ya. Fa'akhadha kullu nafsin makanahu. Kemudian ketika naik, masing-masing setelah membayar tiket, orang itu duduk pada tempat duduk masing-masing. Kemudian ada seseorang ya, yang merasa perlu air, tapi duduknya di lantai bawah. Kalau bolak-balik ke atas ngambil air laut, dia merasa akan mengganggu orang lain. Untuk memudahkan, ya, kemudian dia ambillah kampak dia. Perahu itu dia bolongin. Ya. Fahafaro. Ya. Safinata bifa'sin. Kemudian dia membuat bolong di kapal itu dengan sebuah kampak untuk mengambil air, litolabil ma. Ditegurlah, ya. Kenapa engkau bolongi kapal ini? Kata dia bilang, ini adalah hak saya. Saya telah membayar karcis, telah membayar tempat duduk, hak saya untuk mendapatkan air dari tempat duduk itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sabda Nabi bersabda dalam cerita itu, ya, Fa'in ahoda naja wa najau. Apabila kampak itu dia ambil, naja wa najau, maka dia sendiri akan selamat, penumpang lain juga akan selamat. Fa'in taroka halaka wa halaku. Namun apabila itu ditinggalkan, dia ngebolongin tempat duduknya, halaka, dia akan celaka, wahalaku, dan orang lain pun akan celaka. Nah, apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah tentang kebebasan. Memang orang diberikan kebebasan, ya. Setelah seorang membaca syahadat, orang diberikan kebebasan hak-hak manusia oleh agama Islam, ya. Haramun damuhu wa marduhu wa irduhu wa maluhu.
Jadi haramun damuhu, orang kalau sudah baca syahadat, haramun damuhu, darahnya itu haram. Artinya jiwanya dilindungi oleh agama. Wa irduhu, rasa hormatnya itu juga dilindungi oleh Islam ketika dia membaca syahadat. Wa maluhu, dan harta bendanya juga dilindungi oleh agama karena dia membaca syahadat. Itulah hak-hak asasi manusia yang pertama kali dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehormatan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga kalau ada seseorang mati karena mempertahankan jiwanya, maka dia syahid. Man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang membela harta bendanya, kemudian dia mati, dia syahid. Wa man kutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela kehormatannya, kemudian dia mati, maka dia syahid. Jadi kebebasan orang itu dibatasi. Nah, maksud hadis itu membatasi. Jadi memang orang duduk di satu tempat membolongi kapal, emang dia hak dia. Tapi kalau kapal itu sampai bocor, kemudian tenggelam, maka dia celaka, orang lain juga akan celaka. Maka kebebasan seorang itu harus dibatasi dan harus diambil tindakan ketika dia salah menggunakan hak-haknya. Fa'in ahoda naja wa najau, wa'in halaka halaka wa halak, wa'in taroka halaka wa halak. Demikian tausiah pada hari ini, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa hak-hak manusia itu tidak bisa digunakan sepenuhnya dengan alasan itu hak saya, hak asasi manusia saya. Hak-hak itu dibatasi. Kalau itu mengganggu kepentingan umum, maka hak itu dicabut berdasarkan syariat Islam. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.